Pada saat ini saya akan mengambil tema tentang prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip yang dimaksud di sini adalah dasar-dasar yang harus kita ketahui ketika kita ini menjalankan ibadah di dalam Islam ini. Karena kita tahu bahwa ibadah itu memang suatu keharusan bagi kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, pasti meyakini bahwa tugas pokok kita ini diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Ini artinya bahwa kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tidak mau beribadah, itu berarti itu pelanggaran yang sangat besar. Jadi pelanggaran yang sangat besar kalau kita ini sampai tidak mau beribadah kepada Allah. Karena inti tujuan diciptakan manusia untuk beribadah. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ini mengisi hidup ini untuk ibadah, maka kita ini sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kita. Hanya saja kita harus tahu prinsip-prinsip dalam ibadah itu sendiri, karena tanpa tahu terkadang itu kita menganggap bahwa itu benar, tetapi itu salah karena memang tidak mengetahui prinsip. Maka dari itu ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui di dalam ibadah itu. Namun sebelum mengarah ke sana, perlu saya sampaikan bahwa para ulama itu membagi ibadah itu menjadi dua. Ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah khusus, yaitu ibadah yang tata caranya diatur dengan jelas, dengan terperinci oleh Allah dan Rasulnya. Artinya sudah pakem, sudah jelas sehingga seluruh dunia itu sama cara ibadahnya. Kalau memang ada perbedaan itu kecil, karena memang tidak mengikuti aturan-aturan pokok itu, tapi nyatanya perbedaannya sangat kecil. Sehingga orang non-Islam, orang selain Islam itu kagum. Oh, ibadahnya orang Islam seluruh dunia ternyata sama. Mereka itu melihat tayangan video di Masjidil Haram ya misalnya. Jadi seluruh dunia kalau sholat itu juga gerakannya sama, mengangkat tangan, sedekap, rukuk, sujud dengan serentak. Mereka itu kagum karena ternyata selain orang Islam tidak punya ibadah yang sama seperti itu. Dan nyanyiannya itu beda-beda. Kalau orang Inggris ya menggunakan bahasa Inggris, kalau orang Indonesia ibadahnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang Belanda menggunakan bahasa Belanda. Itu kalau orang non-Islam. Tapi kalau orang Islam semuanya pakai bahasa Arab yang sama, serentak, komandonya sama. Sehingga itulah yang ciri Islam. Sehingga kalau tata cara ada perbedaan itu sedikit. Bahkan NU Muhammadiyah sendiri itu kalau diteliti tidak banyak perbedaannya.
Biasanya berbedanya hanya ya kunut, dan itu pun juga tidak wajib. Artinya sangat kecil perbedaannya, tetapi dalam gerakannya sama, tidak ada perbedaan. Atau beda itu ya karena memang tidak wajib. Artinya seperti mengangkat tangan sendiri kan dianggap tidak wajib, sedekap sendiri kan juga tidak wajib. Artinya berdiri, rukuk, sujud itu pakem yang memang sudah disepakati. Ya rukuk itu ya begitu, hanya yang kadang-kadang ada lebih rendah, ada yang kurang rendah, tetapi pada prinsipnya sama. Ini kami sampaikan ini dalam rangka apa? Untuk menyatukan bahwa kita ini punya aturan-aturan. Dan yang saya sampaikan ini ibadah mahdoh nanti. Jadi prinsip-prinsip dalam ibadah mahdoh. Jadi bukan ibadah yang kedua, yaitu ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu perintahnya secara umum, tetapi tata caranya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Misalnya Allah memerintahkan kita ini berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua itu ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum. Aturannya tidak diperinci. Yang penting kepada orang tua harus menyayangi orang tua, menghormati, bicara yang baik, melayani dengan baik. Cara melayaninya diserahkan kepada kita. Termasuk menyayangi anak kita sendiri. Yang penting menyayangi, tekniknya diserahkan kepada kita, tidak dijelaskan secara terperinci. Lah yang akan saya jelaskan ini adalah yang berkaitan dengan ibadah mahdoh atau ibadah khusus itu. Adapun prinsip-prinsip ibadah mahdoh, yang pertama yaitu harus ada niat. Dan niat itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Jadi niat harus ada, dan niat itu harus disertai dengan keikhlasan. Karena kita mengetahui bahwa semua amal itu harus berlandaskan pada niat. Niat itu ada kesengajaan, qasdus syai'i, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Harus ada keinginan, bukan sekedar melaksanakan, tetapi harus ada kesengajaan. Contoh saja ya, yang berbeda antara mandi biasa dengan mandi junub itu tergantung niatnya. Tapi kalau kita mandi biasa, meskipun itu membasahi seluruh tubuh, itu tidak dinamakan mandi junub, karena tidak ada niatan untuk mandi junub. Termasuk mandi junub itu sendiri belum dikatakan sah sebelum ada niatan saya ingin melaksanakan mandi junub, mandi jinabat. Tanpa ada kesengajaan gitu tidak sah. Terus pokoknya mandi tanpa ada niatan. Maka niat itu penting. Ini sesuai dengan hadis mutawatir yang diakui oleh semua umat Islam dan diriwayatkan dalam semua hadis, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu sah tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi harus ada niat. Termasuk wudhu sendiri, membasahi tanpa ada niatan, ada kesengajaan untuk melaksanakan wudhu, maka tidak sah. Maka niat itu penting, termasuk sholat ya. Termasuk karena ibadah khusus ya, puasa, zakat, haji. Dan syarat sahnya niat lagi, selain ingin melaksanakan ibadah tertentu, maka harus ikhlas karena Allah. Jadi tidak boleh terus kemudian karena yang lain. Kalau karena yang lain itu berarti
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah itu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karena Allah. Jadi ikhlas. Lah ikhlas itu adalah karena Allah. Makanya ada surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata-kata ikhlas di situ, ya toh. Tetapi itu membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang ketauhidan. Ini artinya bahwa ikhlas itu artinya harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena pamer, bukan karena dunia, bahkan bukan karena akhirat, tetapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama karena Allah. Tapi boleh tidak beribadah untuk mengharapkan surga dan neraka? Itu hasil akhir memang boleh, tidak apa-apa. Tetapi niatnya ya karena Allahnya itu. Cuma setelah beribadah akhirnya mengharapkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka boleh. Tetapi niatnya sesuai dengan firman Allah tadi, liya'budu, ya, untuk beribadah. Ya, niatnya untuk melaksanakan ibadah tertentu, lahuddin karena Allah, mengikhlaskan agama karena Allah. Jadi tidak boleh memang apalagi untuk nafsu ya, untuk dipuji dan seterusnya, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat untuk bisa diterima. Yang pertama, niat yang ikhlas untuk menjalankan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, prinsip yang kedua adalah mengikuti aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti daripada firman Allah yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Itu maksudnya yang intinya adalah contoh dalam beribadah. Ya memang yang diterangkan biasanya kan contoh akhlak, Rasulullah akhlaknya gini. Tetapi sebetulnya yang perlu kita contoh pertama dan utama dari Rasulullah ibadahnya. Tata cara ibadahnya inilah yang perlu kita tiru. Bahkan mengikuti Nabi itu adalah wujud daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam Al-Quran kan ada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu ini mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi Muhammad ini. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini artinya bahwa yang utama yang kita ikuti ibadahnya. Cuma terkadang itu penceramah-penceramah pada waktu peringatan Maulid itu tidak menjelaskan ibadahnya mari kita ikuti Nabi, tidak begitu ya. Jadi yang pokok tugas Nabi, bahkan tugas semua Nabi itu yang utama adalah memerintahkan umat manusia ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah khususnya dalam hal ibadah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah ini telah mengutus semua rasul an i'budullah, semua hendaknya manusia itu beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu artinya sesembahan selain Allah.
Ini inti ibadah ini ya. Jadi harus mengikuti. Soalnya apa? Ya kita ini sering ya mengikuti ceramah-ceramah dari seorang kiai ketika menjelaskan tentang wudhu itu tidak sampai bagaimana wudhu Rasulullah. Jadi yang diajarkan hanya syarat rukunnya saja. Beda dengan kita insya Allah ya Muhammadiyah atau yang memang pedomannya Quran hadis itu rujukannya jelas. Wudhu itu hendaknya juga mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika mengusap kepala, kita ini jelas merujuk pada Rasulullah bahwa Rasulullah itu ketika wudhu yaitu membasahi dua telapak tangan, kemudian setelah dibasahi diusapkan dari depan ke belakang, maju ke depan, langsung telinga sekali, tidak berkali-kali. Tapi yang lain enggak. Saya malah mengikuti ceramahnya siapa itu, yang dari Semarang Jawa Tengah itu, Duri Azhari. Nek wudu ki ketune kon munggahno saithik ngene sementing. Terus digini-ginikan. Jadi gini-gini. Jadi tidak bagaimana mencontoh Rasulullah, tidak sampai ke situ. Padahal Rasulullah itu jelas menjadi panutan. Kita ini beribadah kepada Allah. Semula taruhlah manusia itu tidak tahu cara wudhu. Lah terus yang tahu siapa? Yang tahu ya Rasulullah. Mengajari dulu agama-agama yang lain termasuk ajaran jahiliyah, ajaran non-Islam, tidak ada aturan tentang wudhu. Lah yang ngajari Rasulullah. Lah Rasulullah bagaimana memberi contoh. Lah itu hendaknya ditiru. Karena tanpa meniru Rasul apalagi menolak apa yang dicontohkan Nabi, bisa-bisa ditolak karena ada hadis sahih yang menjelaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak sesuai dengan perintah kami, maksudnya perintah Nabi, maka raddun itu ditolak. Berikan pun sering diajari ya, wudu mengusap kepala terus langsung telinga. Kaki juga demikian, kaki kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Tapi kadang-kadang kiainya sendiri keliru, seperti siapa penceramah wanita yang viral itu karena pinter sholawatan. Dengar Bu, sinten Bu? Umi Laila. Umi Laila langsung begitu habis ceramah diprotes oleh jamaahnya. Karena menerangkan dari kalau membasuh tangan itu kanan terus kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, langsung diprotes. Nah, sekelas penceramah tapi tidak bisa, langsung diprotes. Nah, padahal Rasulullah menjelaskan ya. Jadi mengusap tangan kanan salah samarot langsung 3 kali, terus kiri salah samarot 3 kali. Kaki juga demikian, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini artinya langsung 3 terus baru 3, tidak gantian gitu. Lah Ummi Laila ternyata kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Lah terus kiai-kiai yang lain malah salah gitu, kira-kira kan gitu. Yang ustazahnya saja keliru. Nah ini yang perlu kita terus mengkaji supaya tidak ada kekeliruan dalam menjalankan ibadah. Karena wudhu juga bagian ibadah yang aturannya jelas, diatur oleh Quran, diatur oleh hadis. Ya memang sekali boleh ya, wudhu kanan hanya sekali, kiri sekali boleh, tetapi kalau seandainya 3 kali langsung, itu kanan 3 kali, kiri 3 kali, tidak gantian gitu ya. Karena pernah dalam kondisi Nabi hanya membawa air sedikit,
itu masing-masing sekali. Juga pernah 2 kali, jadi diterangkan dalam kitab fikih sunnah ya, 2 kali pernah. Tapi kalau 2 kali ya berarti kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kalau 3 kali berarti kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itulah diantaranya prinsip dalam menjalankan ibadah itu. Yang ketiga, prinsip ibadah adalah menyeimbangkan antara urusan untuk meraih dunia dan akhirat. Jangan terus mengalahkan salah satunya. Misalnya, hidup kan untuk ibadah, terus dia sholat terus, termasuk siang hari juga sholat, zikir, baca Quran, sementara mengabaikan bekerja, mengabaikan ngurusi keluarga, mengabaikan mencari ekonomi. Ternyata itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Harus ada keseimbangan. Artinya memang tujuan utama adalah akhirat, tetapi kita dilarang untuk melalaikan kepentingan dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kenikmatan yang diberikan Allah itu untuk mencapai akhirat. Yang memang dunia, kenikmatan dunia hendaknya bisa dipakai untuk ibadah, terus akhirnya bahagia di akhirat. Tetapi Allah berpesan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melalaikan urusan dunia. Ini artinya ya bekerja tetap ya. Bahkan Rasulullah itu pernah diberi cerita oleh seorang bahwa saudaranya itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir. Sementara yang mengadu tadi, yang mencari ekonomi, sholatnya biasa-biasa. Malah yang dipuji oleh Rasulullah adalah orang yang sholatnya biasa, tapi dia bertanggung jawab ngurusi ekonomi keluarga. Ini artinya ibadah tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya ngaji, tetapi ibadah juga bekerja. Kalau diniati itu untuk bekal ibadah, itu juga termasuk ibadah. Makanya kan Islam itu termasuk mengurusi kedua-duanya. Ya memang tujuannya akhirat, tetapi jangan sampai melalaikan dunia. Orang di dunia karena punya nafsu, ya nafsu makan, nafsu untuk bersenang-senang, termasuk nafsu untuk kumpul suami istri, maka itu perlu disalurkan, karena menyalurkan itu juga ibadah. Ya, makanya kan Rasulullah itu melarang. Nah, Rasulullah ini tabattul, Rasulullah melarang orang itu membujang, orang gelem kawin. Lah itu kan urusan dunia kelihatannya, tetapi dilarang oleh Rasulullah, tidak kawin itu. Jadi kalau memang mampu, hendaknya segera kawin, nikah. Karena mengumpuli suami atau istri, ya, itu ternyata juga bagian dari ibadah. Ada yang bertanya, begitu kok ibadah ya Rasulullah? Iya, karena itu adalah perintah Allah. Menyalurkan asalkan ke jalur yang halal, maka itu menjadi ibadah. Sementara kalau disalurkan ke yang haram, itu menjadi dosa. Makanya menyalurkan sesuai dengan yang halal, itu berarti ibadah. Jadi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW pernah melarang orang itu sholat malam sementara ngantuk-ngantuk. Dari sholat malam ngantuk, terus akhirnya sering lupa Allah, akhirnya juga bosen. Ya.
Kamu ini ibadah kepada Allah tetapi malah bisa-bisa nanti tidak terasa karena bacaannya keliru, itu terbalik-balik bacaannya sehingga tidak terasa mencaci Allah. Ini adalah karena ada pada zaman Nabi itu membaca Qur'annya keliru, khususnya kuliah ya, terbolak-balik. La a'budu ma ta'budun, itu terbalik, la ta'budu ma a'budu. Jadi terbalik-balik begitu. Lalu itu akhirnya ditegur oleh Rasulullah, kalau kamu mengantuk padahal ini hanya sholat sunnah, maka sebaiknya tidur dulu. Nanti kalau sudah sehat di akhir malam bangun. Jangan semalam suntuk dipakai untuk ibadah. Harus ada keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Tidak boleh demi ibadah kepada Allah terus kemudian mengabaikan hak tubuh. Tubuh perlu istirahat, tubuh perlu makan. Bahkan ada ya kisah yang sangat terkenal di kitab Riyadhus Shalihin, ini disebutkan ada 3 pemuda yang tanya kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai ibadah Rasulullah. Maka istri Rasulullah menjawab, Rasulullah itu rajin ibadah, Rasulullah itu sering puasa, Rasulullah itu kalau malam banyak waktu-waktunya dipakai untuk sholat malam. Bahkan Rasulullah itu juga sering beliau ini menahan lapar ya, karena terkadang memang tidak ada ya. Maka setelah diberi cerita itu, 3 pemuda itu yang satu berjanji, kalau Rasulullah sudah diampuni dosanya ternyata ibadahnya begitu, saya harus lebih baik daripada Rasulullah. Yang satu berjanji tidak ingin menikah supaya tidak terganggu ibadahnya. Yang kedua berjanji, saya ingin sholat malam terus, tidak akan tidur. Pokoknya semalaman suntuk akan dipakai untuk ibadah. Yang satu berjanji untuk puasa setiap hari. Jadi tidak ada hari yang tidak dipakai puasa. Dan itu dilaksanakan beberapa hari. Tapi akhirnya Rasulullah mendengar. Maka 3 pemuda tadi dipanggil. Siapa katanya yang tidak mau nikah? Saya ya Rasulullah. Terus siapa yang setiap malam itu bangun tidak pernah tidur? Yang satunya mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang puasa setiap hari? Saya. Yang demikian itu tidak benar. Jadi ibadah yang model begitu tidak benar. Saya ini orang yang terbaik, atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah. Tetapi ana asumu wa uftiru, saya puasa tapi juga sering berbuka. Saya juga akumu wa anamu, saya juga sholat malam tetapi juga banyak waktu saya pakai tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiban sunnati falaisa minni. Jadi berbuka itu sunnahku. Jadi jangan dianggap itu puasa itu sunnah, tapi berbuka tidak puasa itu ya sunnah Nabi gitu loh ya. Tidur itu juga sunnah Nabi, menikahi wanita itu sunnah Nabi. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku. Ini menunjukkan bahwa ya, kita ini kalau ingin semangat ibadah tidak harus menghabiskan waktu untuk ibadah, semalaman suntuk ibadah enggak. Kalau kuat, kata Nabi, ibadah yang terbaik itu ibadahnya Nabi siapa? Nabi Daud ya. Sehari puasa, kalau puasa ya, sehari tidak, itu sudah terbaik. Saya tidak begitu gitu. Nabi itu sering puasa Senin, Kemis,
Tetapi itu juga tidak rutin Nabi Senin Kemis itu sebenarnya ya, kalau diteliti hadis. Tapi yang jelas Nabi itu sebulan pasti puasa 3 hari. Nah, Nabi itu 1 bulan pasti puasa 3 hari. Puasa yang terbaik itu ya Nabi Daud, itu sudah terbaik, tidak boleh ditambah, artinya gitu. Itu sudah terbaik, sehari puasa sehari tidak. Tapi seandainya puasa sebulan 3 hari itu sudah bagus. Sholat malam itu yang terbaik juga sholatnya Nabi Daud. 2/3 malam dipakai untuk tidur, 1/3 malam bangun, 1/3 malam akhir bangun. Tetapi nanti menjelang subuh tidur sebentar. Jadi 1/3 malam mungkin kira-kira ya jam 2-an. Tapi menjelang subuh tidur sebentar. Tapi subuh bangun lagi. Itu paling baik gitu. Nabi memang ya pernah separuh malam atau tambah sedikit atau kurang sedikit, di Quran diceritakan begitu. Tetapi itu Nabi mengatakan puasa untuk kamu ini sebetulnya niru Nabi Daud itu sudah terbaik, tidak usah ditambah. Bahkan Allah itu tidak senang orang itu beribadah rajin tapi kemudian ditinggalkan. Tapi yang penting apa? Yang penting istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik menurut Allah dan sangat dicintai Allah itu yang penting rutin walaupun sedikit. Mungkin sholat malam hanya 2 rakaat ditambah witir, monggo. Itu kalau rutin sudah bagus. Kalau ingin nambah ya 4 rakaat ditambah witir, atau ingin nambah lagi 8 rakaat tambah witir. Itu kalau dikerjakan rutin dengan bagus, itu hebat sudah. Kalau ingin bagus lagi diperlama rukuk sujudnya atau dipanjangkan bacaannya. Itu tidak perlu harus semalam suntuk misalnya. Jadi harus ada keseimbangan. Waktunya kerja ya kerja. Jangan waktunya orang kerja ngaji ya di masjid seharian. Di sini kan tidak ada acara-acara gitu ya, ngaji sehari suntuk tidak pernah ya. Jadi budaya-budaya itu tidak usah ditiru. Ya, ngaji yang penting istiqomah, sedikit tapi rutin. Berikutnya, prinsip ibadah lagi adalah tidak sampai boros. Tidak sampai boros. Artinya boros, berlebihan. Contoh berlebihan yang diterangkan oleh Nabi itu tentang wudhu ya. Jadi wudhu itu memang tujuan utamanya adalah untuk di samping itu ibadah, tujuannya adalah untuk membersihkan badan. Selain itu, orang yang ahli wudhu, insya Allah nanti badannya yang kena air wudhu itu nanti kata Nabi, hurron muhajjalin min asaril wudhu, nanti akan bercahaya karena bekas air wudhu. Hurron itu artinya bercahaya bagian muka, itu hurron ya. Jadi mukanya nanti putih berseri bercahaya. Dan itu menjadi bukti diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Muhajjalin itu tangan, kaki yang kena wudhu itu nanti juga bercahaya. Jadi tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki itu nanti bercahaya. Jadi hurwan itu muka, muhajjalin itu tangan dan kaki. Jadi selain berfungsi itu, maka kalau tahu itu tidak usah dilebihi. Kata Nabi, cukup 3 kali masing-masing. Itu sudah lama. Jangan lebih. Kalau dilebihi itu termasuk minal mu'tadin, termasuk orang yang melampaui batas. Jadi wudhu pengen terus 4 kali atau 5 kali, tidak boleh malahnya. Itu dianggap berlebihan oleh Nabi.
Termasuk sholat malam yang berlebihan. Orang sudah ngantuk, sudah ceklak-cekluk sholat, itu tidak boleh. Tujuannya memang untuk beribadah, tetapi Allah tidak berkenan. Ibadah kok malah tidur, tidak ingat Allah. Lebih baik sehat, sedikit tetapi sehat, segar, ingatan kepada Allah itu fokus. Itu lebih disenangi oleh Allah, karena sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjadi dorongan bahwa sholat yang terbaik itu sholat yang khusyuk, banyak mengingat Allah. Kalau saya punya pengalaman untuk bisa fokus mengingat Allah, itu bacaan jangan terlalu cepat. Nabi pernah memberi konsep, misalnya setiap ayat Al-Fatihah itu hendaknya berhenti, karena selain kita ini merenungkan artinya, juga itu dijawab oleh Allah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti sejenak, kita fahami maknanya, tapi juga dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pokoknya tiap-tiap ayat berhenti. Ini saya ingat ya, termasuk tokoh pelopor Muhammadiyah di Tuban, Pak Yai Mahbub Iksan, dulu saya pernah mengikuti kajiannya. Jadi khusus membaca Fatihah, ini tiap ayat hendaknya berhenti, karena masih tiap-tiap ayat dijawabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya imam ya. Jangan kok surat Al-Fatihah mulai awal sampai akhir satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang begitu ya? Terawih itu sudah tidak masuk dalam prinsip-prinsip ibadah. Itu sudah kecepatannya sudah melampaui batas. Ada yang memang tadi keterlaluan karena ngantuk-ngantuk diteruskan. Kalau ini sudah tidak memperhatikan kekhusyuan lagi ya. Berarti terlalu cepat juga itu tidak boleh. Ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak senang dengan orang yang berlebihan dalam semua hal, ya, termasuk makan, minum, berpakaian, bahkan dalam fit tuhur. Kul walbas watasodak watohir bi ghairi sarofin. Jadi hendaknya kamu ini makan, minum, berpakaian, termasuk dalam bersuci dengan berlebihan. Bersuci itu artinya ya wudhu tadi, jangan lebih dari 3. Meskipun wudhunya di air yang mengalir kata Nabi, cukup 3 saja. Kalau ingin gopak ya sebelumnya misalnya. Jadi kalau wudhu tetap dibatasi 3. Nah ini diantaranya yang larangan untuk berlebihan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kalau kamu akan masuk masjid, artinya akan sholat, maka gunakanlah pakaian yang indah. Gunakanlah pakaian yang indah, wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Indah yang dimaksud itu yang pokok menutup aurat. Terus yang kedua juga ada kepantasan, bahwa menunjukkan akan ibadah. Mosok ibadah kok gelangin keruwetep tinggu kabeh. Nah itu nanti bukan seakan-akan untuk ibadah, tapi seakan-akan pamer kan gitu ya. Maka jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada yang berlebih-lebihan. Termasuk ada orang tuh kalau sholat itu lama gitu ya. Ya bagus, tetapi terlalu lama
itu ternyata juga terkadang tidak mencontoh Nabi. Memang sholat itu kalau malam boleh, kalau sendirian sholat sepanjang apapun silahkan. Tapi ngimami itu kata Nabi jangan terlalu panjang, ya, jangan terlalu panjang. Cukuplah sekitar sabihis, walaili idza yasha wasamsi waduhaha. Cukup sekitar itu kalau ngimami. Jangan kemudian surat Yasin dibaca semua atau Al-Baqarah semuanya. Tidak begitu ya. Bahkan Nabi itu kalau sholat sunat rawatib, ya, sholat sunat rawatib itu sering rakaat pertama yang dibaca kul ya, kedua kulhu, ya singkat-singkat, tidak terlalu panjang. Ada orang yang sholat sunnah itu ya lama, tetapi sholat-sholat tertentu tidak rutin. Jadi sederhana aja, yang penting menjalankan dengan istiqomah ya. Ini prinsip ibadah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Selanjutnya prinsip ibadah harus memperhatikan waktu ya. Karena semua ibadah itu ada waktunya ya, termasuk di dalamnya ini yang di dalam kitab Subulus Salam ya, syarah dari Bulughul Maram itu disebutkan termasuk ibadah yang berupa akikah itu ibadah muakkotah, ibadah yang waktunya ditentukan. Tetapi terkadang umat Islam sendiri tidak memperhatikan waktunya, ya toh? Malah yang digunakan itu adat istiadat orang-orang dulu, bukan Islam yang dipakai pedoman. Nggih napa mboten? Cara sini akikah hari keberapa? Ya hari ke-7 itu kan bagi santri. Tapi bagi orang awam meskipun beragama Islam, akikah biasanya hari selapan. Lah ini yang tidak diperhatikan, padahal Rasulullah dengan jelas mengatakan tudbahu anhu yauma sabihi wa tuhlaku wa tusamma. Jadi akikah bagi anak kecil sebagai rasa syukur itu disembelih yauma sabihi hari ke-7 ya. Terus hari ke-7 juga dicukur dan diberi nama. Nah, jadi ya alhamdulillah kalau memang sudah melaksanakan hari ke-7, karena ini ibadah, prinsip ibadah. Berarti yang memperhatikan waktu inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Berikutnya di dalam Islam prinsip ibadah lagi adalah semua ibadah itu prinsipnya tidak memberatkan. Ya. Jadi artinya walaupun itu secara umum perintahnya misalnya sholat harus berdiri, tapi bagi yang tidak mampu, tidak kuat, maka boleh yang tidak mampu berdiri boleh sholat dengan duduk. Boleh sholat dengan berbaring ya. Berbaring aja melumah, turu miring maksudnya. Jadi urutannya kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau duduk saja tidak kuat, tidur miring ya. Berarti kalau kepala di utara ya, kepala di utara berarti yang di bawah yang kanan ya, miring. Aturannya kan gitu. Ala jambin ya, di atas lambung, bukan melumah. Jadi melumah itu jalan terakhir ya. Kalau bisa miring teman. Atau boleh juga karena tidak disebutkan mana yang di bawah, boleh kalau kepala di selatan maka yang kiri di bawah. Kalau memang tidak mampu ya melumah. Kalau melumah sebaiknya kepala di timur ya, di timur menghadap, seakan-akan itu ngeblak terus kiblatnya di sana. Tetapi kalau sulit diatur mojok ya, mergo rumah sakit itu kan agak sulit ya, sebisanya. Artinya
Sholat itu pada prinsipnya ya normal, tetapi kalau ada suatu udzur maka boleh dilakukan sebisanya. Termasuk juga wudhu, pasti ada solusi. Kalau tidak ada air maka boleh tayamum. Bahkan untuk mandi junub juga bisa diganti dengan tayamum. Sekarang permasalahannya, ini dalam keadaan najis Pak, bagaimana? Karena sudah beser ini, orangnya sakit, sudah stroke, sudah tidak bisa menahan kencingnya, beser, gimana? Ya sudah ada apa-apa, sholat pakai pempes boleh, tetapi tetap pengganti wudhunya tetap dengan tayamum ya. Soalnya ada itu yang sebelah itu ya, karena saya punya keluarga ya, kita akan menghormati waktu saja ya, istilahnya sholat hormat waktu ya, sholat hormat waktu katanya. Saya tidak setuju. Oh jangan, karena pengganti wudhu, pengganti bersuci itu adalah dengan tayamum, harus tayamum. Jangan kok sholat tanpa bersuci dulu ya, bersuci tetap sebelum sholat. Cuma pengganti wudhu, pengganti jinabat, termasuk pengganti najis bisa diganti dengan tayamum.